juga tarawih pun mana lebih bagus 8-23? Ya. 23 lanjut. 8 silakan. Yang jangan nggak sholat. Ya. Nah, karena tujuan kita tarawih itu untuk menghidupkan masjid. Yang paling kacau kan Ustaz, ribut masalah perdebatan rakaat sholat, yang ribut itu nggak sholat. Ya, itu jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Negara memberikan solusi kalau beras bagus 50.000 sekian. Ya. Kalau beras sedang Sesuai sekian, dengan tipe berasnya. Nah, ini negara mengeluarkan fatwa kan bukan sembarangan. Ya. Bukan minum-minum kopi, merokok santai, nggak kayak gitu. Ahlinya di situ ya, di MUI. Semua ahli diterapkan. Maka keluarlah yang namanya maslahat. Jadi hukum itu bukan untuk per individu. Betul. Tapi bagaimana supaya maslahat itu bisa ada, maka keluarlah hukum. Jadi hal ini negara sudah bersepakat dan beberapa kiai yang masyhur di situ dikumpulkan, keluarlah yang namanya hukum. Nah, apa hukumnya? Hukum dari MPU begini, kalau beras begini, kalau uang begini. Nah, kalau memang kita mau memakai cara negara, silakan. Kalau kita memakai cara mazhab itu paling bagus. Yang nggak baik, jangan nggak sempat nggak keluar zakat. Itu satu lagi, jangan saling menyalahkan misalnya. Artinya nanti menjas bahwa itu tidak sah, tidak boleh misalnya. Yang tidak boleh kan seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sahdari Official, channel yang berkah dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah toleransi di bulan suci Ramadan, wabil khusus di Aceh Tenggara. Ya baik sahabat sekalian, kali ini kita akan berbincang dengan Ustadz Soleh Adri Sumarno SOS. Beliau merupakan pimpinan Yayasan Darul Fatah Al Hasaniyah di Desa Kuning 2. Ya baik, langsung saja kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, untuk sekarang sehat Ustadz. Sehat, alhamdulillah. Ini kita sudah di puasa ke-16 Ustadz ya. Dan sejauh ini puasanya bagaimana Ustadz? Lancar-lancar saja? Alhamdulillah. Lancar semuanya Ustadz? Semua sekarang lancar lah. Kedepannya kita doakan. Alhamdulillah. Insya Allah sehat selalu Ustadz ya. Amin. Dan kemudian ini aktivitas di bulan Ramadan seperti apa Ustadz? Untuk tahun ini kita lebih fokus, yang pertama mengejar target pengajian kalau untuk tingkat PPA-nya. Tapi kalau untuk kita pribadi dan umumnya kita semua sama-sama, yang pertama lebih fokus untuk sholat, kemudian berpuasa. Itu fokus kita di bulan Ramadan. Ya baik Ustadz, kita ini kali ini membahas masalah toleransi. Mungkin bisa Ustadz jelaskan terlebih dahulu seperti apa kita menyikapi toleransi di dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, ini adalah pertanyaan dan gagasan yang luar biasa yang pertama Ustadz ya. Terutama kita lebih-lebih tinggal di Aceh Tenggara. Ya betul. Yang mana mayoritas keseluruhan belum tentu semuanya muslim. Ya. Dan kita harus hargai bahwasanya kita yang tinggal di Aceh Tenggara bersuku-suku dan bercampur dengan non-muslim. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam agama tidak ada paksaan dalam melakukan ibadah ataupun memaksa saudara kita untuk melakukan apa yang kita kerjakan sekarang. Maka dalam toleransi beragama ini sangat penting Ustaz. Karena efek sampingnya apa? Efek sampingnya yang pertama, kita menghadirkan kerukunan dalam beragama. Kemudian yang kedua, menghadirkan kasih sayang antar sesama manusia. Bukan sesama muslim saja, tapi sesama manusia. Begitu juga kita selaku orang Islam. Maksudnya bagaimana? Kita juga harus memberikan contoh yang memang teladan kepada orang yang bukan muslim. Maksudnya ketika kita tahu bahwasannya begitu masuk bulan Ramadan, maka kita berikan contoh yang baik kepada orang yang bukan Islam. Salah satunya apa?
kita terapkan bahwasanya kita tanamkan kepada yang bukan muslim, kita orang muslim itu memang puasa. Ya, betul. Karena sebahagian kejadian sekarang Ustadz, kita lihat kenapa banyak kadang-kadang orang muslim enggan menghormati orang Islam itu sendiri. Karena sebetulnya bukan kesalahan daripada saudara kita yang non muslim, tapi kesalahan kita pribadi karena kadang kita tidak menghormati agama kita sendiri. Ya, karena banyak juga umat muslim tetapi nggak puasa juga. Ya, ketika kita yang tidak puasa, mungkin kita ada uzur nggak puasa. Dalam agama sudah memberikan boleh berbuka bagi yang mudarat kepada orang muslim. Nah, permasalahannya kadang kita menganggap enteng kita tidak berpuasa, tapi kita nampakkan contoh kita nggak berpuasa kepada saudara-saudara kita yang tidak non muslim. Seharusnya kalaupun tidak berpuasa karena uzur, jangan terang-terangan, jangan ditunjukkan. Jangan ditunjukkan langsung. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi persoalan kepada kita sekarang. Bukan kita tidak dihargai, tapi kita tidak menghargai diri kita. Sehingga timbul ketika kita tidak menghargai diri kita, maka orang lain pun tidak akan menghargai kita. Ya, betul. Maka solusi yang pertama dalam beragama, bahkan Rasulullah sendiri dalam surat Al-Quran disebutkan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kita agama kita. Artinya apa? Dalam beragama kita tidak memaksakan mereka untuk mempercayai kita. Dalam hal ini berarti kita tanamkan bagaimana seorang muslim sejati itu melahirkan bobot-bobot akhlak karimah. Maka di sini saya juga teringat dalam satu buah kisah Ustaz. Ketika itu di kota Madinah ada 2 orang Nasrani, mereka ini kehausan. Ya. Kehausan. Kemudian 2 orang Nasrani ini melihat rumah seorang muslim. Maka kedua orang Nasrani ini berbicara, bagaimana kalau kita bilang kalau kita ini orang muslim, supaya berpura-pura menjadi orang muslim supaya kita diberikan makan. Karena kalau di Arab, setahu kita dan kita maklumi kalau orang Arab itu menjamu tamu 3 hari 3 malam. Ya. Maka salah satu orang kafir ini berkata kepada sahabatnya, lebih baik jujur. Jujur aja kalau kita katakan kita bukan orang muslim. Akhirnya karena 2 orang kafir ini berbeda pendapat, yang satu berpura-pura menjadi orang muslim, yang satu lagi berpura-pura menjadi, bukan berpura-pura tapi jujur tentang bahwa dia ini adalah orang kafir, berangkat datangnya ke rumah orang muslim tadi. Begitu diketok pintunya, begitu masuk, orang yang berpura-pura muslim berkata, "Assalamualaikum, kami adalah musafir, maka mohon kami menginap di sini beberapa hari." "Oh, silahkan," kata tuan rumah. Kemudian dia mengatakan, "Nama saya adalah Yakub." Menandakan kalau dia itu berpura-pura menjadi orang muslim. Karena nama-nama Islam dipakai. Islam yang dipakai. Tapi yang satu lagi jujur. Dia berkata, "Maaf Pak, maaf tuan rumah, saya ini orang kafir. Saya sudah berapa hari jalan, maka saya bisa nggak meminta segelas air minum?" Kemudian apa yang terjadi hadirin? Pemilik rumah menyediakan makan mewah untuk 1 orang. 1 orang ke siapa? Ke orang kafir tadi. Sehingga orang kafir tadi makan dengan enaknya. Yang menjadi kejanggalan, orang yang pura-pura muslim ini kenapa tidak diberikan makanan? Ya, itu yang jadi pertanyaan. Kemudian dia bertanya, orang yang pura-pura menjadi muslim tadi, kenapa saya tidak diberikan makan? Kamu, apa jawaban daripada orang muslim itu? "Wahai Yakub, maaf saya tidak memberikan makanan kepada kamu, karena hari ini bulan Ramadan." Karena hari ini bulan Ramadan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, kejujuran orang muslim itu dilihat dari beberapa kisah ini. Ya, betul. Jangankan tingkat orang kafir, jangankan tingkat orang muslim, kalau memang kita betul-betul Islam yang sejati, toleransi agama yang bagus, maka bisa kita ambil dari 2 kisah ini. Kita bertoleransi, satu yang betul-betul memang dia mengaku kafir.
Karena kita tahu dia itu adalah orang kafir, dia tidak wajib berpuasa. Maka kita boleh memberikan makanan kepada orang yang kafir. Berarti itu contoh toleransi yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa ya. Kemudian yang kedua tadi, dia mengaku orang yang betul-betul Islam, padahal dia bukan Islam. Maka di sini diberikan contoh kepada kita tidak ada hak untuk memberikan toleransi kepada orang yang berpuasa. Maksudnya apa? Walaupun dia sedang dalam keadaan capek, kita karena seagama, maka nggak ada hak kita katakan, minumlah, makanlah. Nah, tapi kalau untuk orang yang non Muslim, karena kita tahu non Muslim itu tidak wajib berpuasa, maka boleh kita suguhkan makanan kepada orang. Berarti untuk memperjelasnya, Ustaz, ketika ada seorang Muslim dia tidak berpuasa, maka tidak boleh kita toleransi dengan dia tidak berpuasa seperti itu, Ustaz, ya. Jadi jangan kita tawarkan makanan, mari yang tidak puasa makan, tidak perlu, Ustaz, ya. Tidak perlu. Nah, maka dalam hal ini, Ustaz, kita ambil intisari yang lebih jernihnya, menyikapi tentang bulan Ramadan, lebih-lebih kita yang tinggal beberapa tempat di Kota Caning, ada yang Muslim, ada non Muslim, maka inisiatif yang luar biasa yang harus kita tanamkan kepada diri kita yaitu saling menghargai. Kita menghargai agama yang dia panut. Begitu juga dengan kita menghargai mereka, mereka pun akan menghargai kita. Ya baik, Ustaz, itu toleransi kita yang berbeda agama. Nah, kalau di luar agama Islam pun kita bisa toleransi yang sangat luar biasa, seperti kisah yang Ustaz sampaikan tadi. Seharusnya kita sebagai umat Muslim juga kan ada terjadi perbedaan pendapat, Ustaz, kan? Harusnya ini juga dikedepankan toleransi saling menghargai pendapat. Contoh ini, Ustaz, ini yang sering terjadi di bulan Ramadan, perbedaan pendapat masalah rakaat sholat tarawih. Ada yang 8, ada yang 20, ada yang 11 ikut witir, ada yang 23 dengan witir, kan seperti itu. Atau masalah kunut dengan tidak kunut, itu bagaimana seharusnya kita menyikapi sebagai seorang Muslim yang terjadi perbedaan pendapat seperti itu, Ustaz? Ini pertanyaan yang mukhalafah namanya, pertanyaan khilafiyah. Yang pertama kita harus menyikapi PR besar kita yaitu tentang sholatnya dulu. Karena kita tahu masalah khilafiyah tidak akan pernah selesai, Ustaz. Sampai hari kiamat. Sampai kiamat nggak pernah selesai. Itu yang pertama. Kemudian kita harus sikapi karena masalah khilafiyah ini adalah masalah yang bukan wajib. Betul. Nah, karena kan yang menjadi khilafiyah dalam masyarakat adalah masalah sunnah. Sholat tarawih hukumnya sunnah. Sholat tarawih sunnah, witir, kunut juga. Kunut juga sunnah. Bahkan kalau dalam sejarah Rasulullah, kalau dalam kitab tarikh dikatakan ada 2 kali beliau kunut, kalau nggak salah, jadi kita koreksi sama-sama. Nah, kemudian kalau dalam sholat tarawih Rasulullah di malam 27, 28, 29. Dan beberapa kisah kalau kita lihat asal muasal sholat tarawih itu 8, yaitu Zabir sholat bersama Rasulullah 8 rakaat. Kemudian Jabir mengatakan kepada para sahabat, saya sholat bersama Rasulullah 8 rakaat. Yang menjadi permasalahannya perkara sunnahnya, Ustaz. Karena yang pertama 8, yang kedua 20. Sepanjang saya belajar, Ustaz, kalau kita ikut imam mazhab, daripada Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki, semua imam mazhab sepakat bahwasanya sholat tarawih itu 20. Sekarang bukan masalah 20-nya, sekarang masalah 8-nya. Nah, karena kami anak Dayak, kita anak Dayak kan berpegang teguh kepada apa yang diucapkan kita di pesantren pesantren. Kalau guru kami, bahkan salah satu ulama besar Abu Mudi, orang yang sholat rakaat, kalau bagi kami saya sholat 8 rakaat boleh-boleh saja, asal jangan mengiktikad, meyakini kalau sholat tarawih itu 8 rakaat. Nah,
sholat 8 rakaat silahkan. Tapi jangan mengiktikat kalau bahwa sholat tarawih itu 8 rakaat. Ya, itu boleh. Karena ini perkara sunnah, jadi ada beberapa guru kami langsung mengatakan, kita PR besar kita bukan sholatnya sekarang. Ya betul. Tapi bagaimana orang mau sholat. Karena kalau kita bicara tentang 8 rakaatnya, sholatnya, maka orang nggak bakal mau sholat. Nah, jadi biarkan 8 rakaat asalkan mau sholat, daripada tidak sama sekali. Sekarang kita perbandingkan mana lebih baik orang sholat 20 dengan 8. Maka secara logika 20. Nah, kalau kita ambil logikanya, mana lebih baik 8 daripada tidak sama sekali? 8. Nah, kan kita ambil ya 8. Jadi simpel saja menyikapinya saja. Dalam hal ini simpel, tapi kalau bisa kita arahkan. Ya betul. Jadi memang makanya kalau kita perhatikan Ustaz, bahkan di Madinah, di Mekah, di kota-kota Timur Tengah, itu mereka juga kan berbeda-beda rakaatnya Ustaz. Baru-baru ini saya lihat juga ternyata di Mekah itu katanya, itu saya lihat videonya kan, langsung dia sholat tarawih di Mekah, itu ternyata di sana mereka sholat tarawihnya 10 rakaat. Bahkan ada di wilayah lain mungkin ada yang sampai 30, 40. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, berarti sholat tarawih itu bukan soal 8 atau 20. Jadi jangan kita menyangka sholat tarawih itu 8 rakaat, sholat tarawih itu sekian rakaat, tidak. Tetapi ya semakin logikanya tadi, semakin banyak rakaatnya kan semakin bagus seperti itu. Jadi jangan sampai gara-gara urusan ini lalu kita bertengkar habis-habisan, akhirnya bubar tidak sholat Ustaz ya. Seperti itu. Itu yang kita antisipasi. Itu kemudian ada lagi Ustaz. Ini mungkin untuk kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang sering terjadi ketika membayar zakat. Ini mungkin perlu juga kita cerahkan dalam toleransi perbedaan pendapat. Yaitu ada yang bersikeras mesti dengan beras. Karena balat saja makanan pokok katanya. Ada sebagian yang menyampaikan memang bisa juga dengan uang dan lain sebagainya. Ini mungkin pencerahannya Ustaz. Ya, ini pertanyaan bagus sekali Ustaz ya. Lebih nanti beberapa hari lagi kita akan melakukan membayar zakat Idul Fitri ini ya. Dalam hal ini kita sepakat, karena kita tinggal di Indonesia, kita memakai yang pertama pendapat daripada Majelis Ulama Indonesia. Ya betul. Kita nggak boleh menyalahkan negara Ustaz. Karena kalau kita melawan negara berarti kita melawan Amir. Ya betul. Karena Rasulullah sendiri mengatakan atiullah wa atiur rasul wa kullu amrin minkum. Itu Rasul sendiri yang mengucapkan. Artinya apa? Memang kalau kita lihat dari segi mazhab, dari mazhab Syafi'i, bahwasanya kita yang memegang mazhab Syafi'i yaitu wajib dengan beras. Adapun ada satu mazhab Hanafi boleh dengan uang, tapi harga uang itu dengan 1 kilo harga kurma, bukan beras tapi kurma. Nah, sekarang kita di Indonesia yang pertama, kalau kita pakai mazhab Imam Syafi'i maka itu bagus, bahkan itu lebih dianjurkan, karena kita mayoritas di Indonesia memakai mazhab Imam Syafi'i. Nah, sekarang kalau seandainya kita memakai uang misal Ustaz, apakah kita salah? Kalau memang kita yakin dengan negara kita, maka tidak menjadi masalah. Ya ikut aja. Karena kita bukan mengikut dari mazhab kita, tapi mengikut negara. Ya. Negara memberikan solusi, kalau beras bagus 50.000 sekian, kalau beras sedang sesuai sekian, dengan tipe berasnya. Nah, ini negara mengeluarkan fatwa kan bukan sembarangan, bukan minum kopi, rokok santai, nggak kayak gitu. Ahlinya di situ di MUI. Semua ahli diterapkan. Maka keluarlah yang namanya maslahat. Jadi hukum itu bukan untuk per individu, betul. Tapi bagaimana supaya maslahat itu bisa ada, maka keluarlah hukum. Jadi hal ini negara sudah bersepakat, dan beberapa kiai yang masyhur di situ dikumpulkan
keluarlah yang namanya hukum. Nah, apa hukumnya? Hukum dari MPU begini, kalau beras begini, kalau uang begini. Nah, kalau memang kita mau memakai cara negara, silakan. Kalau kita memakai cara mazhab itu paling bagus. Yang nggak baik, jangan nggak sempat nggak keluar zakat. Itu satu lagi, jangan saling menyalahkan, misalnya. Artinya nanti menjas bahwa itu tidak sah, tidak boleh misalnya. Yang tidak boleh kan seperti itu saja. Saling menyalahkan lalu ribut. Akhirnya nggak mau bayar zakat pun. Itu yang kita antisipasikan. Yang jangan nggak bayar zakat. Nah, kayak contoh, mana lebih baik sholat kunut nggak pakai kunut. Yang nggak baik itu orang nggak sholat subuhnya. Yang kunut bagus. Kunut bagus. Yang tidak pun lanjutkan. Yang jangan tidur waktu sholat subuh. Itu yang bahaya kan. Itu juga tarawih. Tarawih pun mana lebih bagus 8:23. 23 lanjut. 8 silakan. Yang jangan nggak sholat. Nah, karena tujuan kita tarawih itu untuk menghidupkan masjid. Yang paling kacau kan Ustaz, ribut masalah perdebatan rakaat sholat, yang ribut itu nggak sholat. Itu jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Itu makanya kita perjauhi debat. Karena kata Imam Syafi'i, ilmu yang diambilkan dari perdebatan itu tidak boleh untuk diamalkan. Tidak diamalkan. Ya baik Ustaz, itu masalah toleransi yang sangat luar biasa. Ini mudah-mudahan bisalah menambah wawasan kita bahwa pentingnya menjaga toleransi. Jangankan sesama muslim, di luar muslim pun kita jaga toleransi, apalagi masalah khilafiyah. Ya baik Ustadz, ini kalau materi kita mungkin sampai di situ, tapi kita lanjutkan lagi masalah ini. Dengar-dengar Ustadz lagi ada pembangunan Ustadz pembangunan musola dan balai pengajian. Itu mungkin bisa Ustadz jelaskan seperti apa pembangunannya. Nanti juga sahabat Sahdari Official, nanti kita akan lampirkan juga di video ini. Mungkin ada saudara kita yang ingin mensupport dan kemudian ingin juga berpartisipasi, karena kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa sedekah jariah itu nanti akan kita dapatkan juga pahalanya mengalir terus selama apa yang kita sedekahkan itu dipakai untuk kebutuhan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, langsung kepada Ustadz, seperti apa pembangunan musola dan balai pengajian kita sekarang Ustadz? Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah ya Ustadz ya. Nah, karena ini umurnya masih baru, bisa dikatakan bukan lagi seumur jagung pun, masih mau tanam jagung. Berarti kita mulai dari nol mungkin. Mulai dari nol kan, mulai dari apa namanya itu, penglihatan lahannya kan. Karena sekarang kan kita harus melihat tempat yang pertama. Karena walau bagaimanapun orang tetap tertarik melihat tempat, lokasi kalau bahasa kitanya. Untuk sekarang alhamdulillah kita sudah mulai merintis. Yang pertama, kalau balai masih satu kita ngomong. Satu masih balai, dan alhamdulillah udah aktif anak TPA pengajian dan juga pengajian dari ibu-ibunya. Itu jumlah santrinya udah berapa Ustaz? Jumlah santri kurang lebih masih 30-an ya. 30-an. Dan tenaga pengajarnya Ustaz ada berapa orang? Ustazah mungkin? Tenaga pengajar yang paling aktif berarti masih dua. Karena masih merintis Ustaz kan. Ini memang betul-betul dari nol ya. Karena kami pembukaan kemarin sekitar 4 bulan yang lalu ya. 4 bulan yang lalu itu udah mulai kami bangun pelan-pelan dari sahabat-sahabat sebagian ataupun support lah. Dari beberapa keluarga, kemudian kami bangun yang pertama. Sekarang alhamdulillah udah berdiri balai pengajian, dan sekarang kita lagi fokus mau buat musola dan balai juga. Musola, kemudian nanti beberapa balai untuk supaya anak-anak ketika sholat gampang untuk diarahkan. Kita fokus sekarang penimbunan untuk pembuatan musola tadi. Nah, berarti kira-kira Ustaz, perkiraan dananya itu mungkin Ustaz tahu perkiraan dananya sampai selesai itu berapa Ustaz? Berarti nanti bisa juga kita sampaikan kepada saudara kita, mungkin ada niat untuk memberikan sedekah jariahnya untuk pembangunan Ustaz.
Kalau untuk ini musola ini kan masih tahap awal, kan? Kalau maaf cakap, kalau lokasinya sudah ada. Sudah ada. Ada lokasi, cuman kita lihat penimbulannya kalau per mobil kisaran 300 ya per mobil. Jadi kadang kita perlu daerah 40 mobil ada. 40 mobil penimbunan. Nanti dari itu baru kita berangkat untuk pembangunan. Karena kalau detailnya kami juga kurang paham masalah detailnya. Oh itu Ustaz. Belum dicatat berapa per detail. Oh iya Ustaz. Oh, untuk pembangunan ini sendiri Ustaz, ini kira-kira Ustaz ini mungkin apakah ada support dari pemerintah atau mungkin hanya untuk umat saja Ustaz? Apakah mungkin Ustaz untuk pembangunan ini ada rencana mungkin agar disupport oleh pemerintah nanti akan dibuatkan bangunan musola itu Ustaz? Ya. Sebetulnya kita mengharapkan dari pemerintah, tapi bukan untuk sekarang Ustaz. Ya. Kita sekarang lebih fokus untuk masyarakat dulu. Masyarakat. Intinya gini, kita jangan langsung bermain dengan pemerintah tanpa memperkenalkan dengan masyarakat. Ya betul. Istilah kata, kalau kata guru-guru dulu, jangan dulu ajak pemerintah masuk ke surga. Ajak dulu masyarakat. Nah, berarti pemerintah belakangan aja. Nanti. Masyarakat dulu kita ajak. Ya betul. Kita berarti bermain dengan masyarakat, bukan memaksa. Ya betul. Nah, nanti maaf cakap, jangan nanti sempat masyarakat pengen membantu, tapi karena kita tidak mengajak, jadi enggan untuk membantu. Maka kata guru kami, jangan dulu bermain pemerintah, mainkan dulu masyarakat. Artinya apa? Kita ajak dulu masyarakat sama-sama kita. Nah, kita pun ikut serta di situ. Ya, kita keluarkan tenaga, biaya, pikiran supaya membangun bersama. Setelah nanti memang udah ada inisiatif dari masyarakat, baru bisa kita ikut sertakan lagi. Berarti sekarang fokus ke umat aja ya, umat dulu. Nah, dan nanti mungkin untuk kedepannya kalau ada pemerintah yang support ya kita terima juga misalnya. Bukan berarti kita anti pemerintah saja. Itu bahaya juga saya. Ya baik, itulah tadi sahabat sekalian. Ini kita sedang butuh pembangunan, sekarang tahap penimbunan sekitar 40 mobil. 40 mobil untuk penimbunan musola, karena ini bakalan kedepannya akan menjadi pesantren targetnya saja, insyaallah. Dan ini digunakan untuk pendidikan, terutamanya pendidikan agama di Desa Kuning 2, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita tentunya. Sekali lagi bagi sahabat sekalian yang ingin berpartisipasi dan ingin memberikan infaknya untuk pembangunan musola ini, kita boleh nanti dikirimkan ke rekening yang kita tampilkan di video ini. Ya baik Ustadz, sebagai kesimpulan kita pada kesempatan kali ini, sikap kita sebagai seorang muslim di bulan Ramadan dan harapan kita untuk di bulan Ramadan ini seperti apa Ustadz? Nah, dalam hal ini saya akan memetik dalam satu buah kisah yang mana ini saya dengar langsung pribadi ya, pribadi kali pun ya, langsung kita dengar dari salah satu guru kita, Agim. Beliau pernah bercerita begini, di masa Khalifah Umar bin Khattab ada seorang kakek tua renta. Kakek tua renta ini Ustaz, beliau menanam pohon anggur. Ya. Kita tahu pohon kurma. Pohon kurma. Kita tahu pohon kurma itu lama berbuahnya Ustaz. Bisa memakan 10 ataupun 7 tahun ke atas lah. Kan kalau dulu bisa 20 tahun ke atas baru bisa panen kurma. Baru tahu saya Ustaz. Nah, dari itu Umar bin Khattab beliau punya kebiasaan patroli pribadi. Karena Umar bin Khattab ini adalah seorang pemimpin Khalifah Rasidin ketika itu. Jadi ketika berpatroli berjumpa dengan seorang kakek. Karena kakek ini tidak tahunya itu Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab bertanya, wahai orang tua, kenapa Bapak di situ? Apa yang Bapak kerjakan? Kemudian orang tua tadi menjawab, wahai anak muda, saya di sini untuk menanam kurma. Jadi Umar bin Khattab terkejut, ini orang tua kenapa menanam kurma? Padahal umurnya udah tua. Karena iseng, Umar bin Khattab bertanya,
maaf wahai orang tua, Syekh kalau bahasa orang Arab itu. Bapak Syekh tanam kurma, kalau Bapak tanam, kapan Bapak memetik hasilnya? Ya. Karena umur kurma ini bukan setahun 2 tahun baru bisa kita merasakan hasilnya. Perlu beberapa puluh tahun nanti baru kita rasakan hasilnya, kata Umar bin Khattab. Kemudian apa jawaban daripada seorang kakek tua tadi? Wahai anak muda, apakah engkau tidak tahu kurma yang kita makan sekarang adalah kurma yang ditanam oleh orang-orang tua dulu? Ya, betul. Kurma yang kita nikmati ini adalah kurma orang-orang yang tua yang dahulu. Maka saya menanam kurma bukan untuk kepentingan saya pribadi, tapi untuk kepentingan manusia-manusia setelah saya ataupun orang-orang setelah saya. Mendengar jawaban daripada kakek tersebut, Umar bin Khattab terkejut. Sambil tersenyum memberikan hadiah. Wahai orang tua, wahai Syekh, tahukah engkau siapa saya? Tidak, wahai anak muda. Saya adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Mendengar daripada pengakuan Umar bin Khattab, terkejutlah seorang kakek tadi. Kenapa? Karena langsung bisa berhadapan dengan Khalifah Amirul Mukminin. Kemudian diberikan hadiah, kepada seorang syekh, orang tua tadi. Kemudian apa kata orang tua tadi? Inilah fadilahnya, sebelum berbuah kita sudah memetik buahnya. Artinya apa dari kisah ini? Dari kisah ini, untuk kalangan kita sekarang, jangan pernah mementingkan diri kita sendiri. Harus ada cita-cita apa yang akan dinikmati oleh orang-orang yang setelah kita. Apa pemberian kita untuk negara kita, untuk kampung kita, untuk kampung kita tercinta ini. Apa yang sudah kita persembahkan. Nah, dari dalam hal ini, kita selaku orang muslim harus punya himmah, cita-cita, supaya ketika ketiadaan kita tidak ada lagi, ada yang mengambil manfaat dari ketika kita hidup. Nah, maka dalam kisah ini pun seorang tua menanam batang kurma bukan untuk dirinya, tapi untuk orang-orang setelah dirinya. Begitu juga kita hidup di dunia. Ketika kita hidup, kita harus punya prinsip. Ketika kita tidak ada, apa yang bisa diambil dari kita? Maka dalam hal ini, yang pertama kita harus menanamkan sifat yang mana kepada kita itu harus saling support dan saling memajukan. Ini adalah salah satu inisiatif kami, kenapa kami buat yang namanya Yayasan. Ya baik Ustaz, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan tidak hanya sekali ini Ustaz. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi. Karena ini juga insya Allah hal yang kita tanamkan melalui video ini kepada generasi berikutnya. Ternyata sebagai seorang muslim kita harus berpikir jauh ke depan. Bukan hanya memikirkan diri kita, tetapi juga memikirkan apa yang bisa kita berikan ke kampung kita, ke negara kita, bahkan kepada agama kita, dan untuk generasi berikutnya. Ya baik sahabat sekalian, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan walaupun singkat tapi bermanfaat. Dan seperti yang disampaikan Ustadz tadi, bahwa kita hidup ini bukan hanya sekedar memikirkan diri kita, tetapi memikirkan apa yang akan bisa kita berikan buat generasi berikutnya. Sekali lagi, bagi sahabat yang ingin memberikan partisipasi, support untuk pembangunan musola, balai pengajian, nanti bisa dikirimkan ke link ataupun rekening yang sudah kami tampilkan di video ini atau di deskripsi yang bisa di copy paste nanti agar mempermudah sahabat sekalian. Dan sekali lagi, bulan Ramadan ini adalah bulan emas ya, bulan kesempatan kita seorang muslim, di mana seluruh amalan ibadah kita itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mumpung masih ada umur, mumpung masih ada kesempatan, mumpung diberikan kesehatan, kita perbanyak amalan di bulan Ramadan, dan terutama juga amalan-amalan jariah
yang pahalanya mengalir terus walaupun nanti kita sudah di dalam alam barzah, tetapi fasilitas-fasilitas yang telah kita berikan, partisipasi kita terus mengalir pahalanya seperti air mengalir yang terus-menerus akan sampai kepada kita. Ya baik, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.